ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mujahidah cahayaku yang mulia, mediator saya di sini Mbak Sepi dan juga yang lainnya, Ustaz Abdul Saza juga sebagai guru saya, mediator saya pada kesempatan ini. Saya diamanahkan, mungkin salam kenal dulu ya, mungkin yang belum kenal, nama saya Rahimuddin, biasa panggil Rahim, tinggal di Tangerang, kota Tangerang, dekat Bandara Soekarno-Hatta. Sehari-hari di pesantren Tafiat Duha. Bila ada mujahidah, mbak-mbak mungkin pulangnya lewat Jakarta boleh mampir, insya Allah. Marhaba. Ya. Baik. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, semakin cepat semakin gabus, semakin cepat semakin bagus, enggak bertele-tele. Biasa, kita orang Betawi Jakarta pinggiran, jadi pakai pantun. Iya, dibalas sama si pintar. Baik, saya diberikan amanah tentang tema Ihya Usunnah ya. Ihya as-sunnah. Ihya itu kan menghidupkan. As-sunnah adalah sunnah-sunnah. Nah, di sini saya berikan sedikit. Ini mah opening dulu aja, pendahuluan ya. Ibarat kita masih baru kenal, kita makan bubur dulu yang gampang-gampang dulu ya. Tanpa menggurui, tanpa bermaksud mengajari. Kita prinsipnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling menasihat dalam kebenaran, saling menasihat dalam kesabaran. Nanti bila ada yang salah, mohon saya dikasih tahu ya. Ya Mbak ya. Iya. Kalau saya ada yang salah mohon dikabari ya, karena saya juga manusia, banyak khilaf dan banyak kekurangan. Ya. Bisa. Oke, jadi langsung menurut etimologi bahasa, kata as-sunnah diambil kata sanna yasinnu wa yusannu. Sannan bahwa masnunun wa jam'uhu sunanun. Wasan al-amra ay bayanahu, artinya menerangkan secara bahasa. Wasunnatu bermakna as-siratu wa tabi'atu wa tariqatu. Sunnah artinya sirah atau tabiat atau jalan, itu secara bahasa. Wasunnatu minallah hukmuhu amruhu wa nahyuhu. Sunnah juga berarti adalah hukum, perintah dan Allah. Itu secara bahasa, ya. Namun as-sunnah juga jalan atau tuntunan bagi yang terpuji. Slide yang kedua. Slide yang kedua adalah bahasa kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan baik yang terpuji maupun yang tercela. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min awzarhim syai'un." Begitu hadisnya, Mbak. Apa artinya? Barang siapa yang memberi teladan, contoh perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang kedua, barang siapa yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Keterangannya ada di hadis Sahih Ahmad, Muslim, Nasai, Ad-Darimi dan Ibnu Majah. Itu slide nomor 2. Lanjut bawahnya slide nomor 3. Slide-nya belum keluar, Ustaz. Oh, belum keluar. Dari mana kok? Belum keluar dari saya gitu maksudnya ya? Iya, di layar belum tampak.
Oh yang tadi ya, maaf, Ya. sorry. Apa tadi namanya, tampilan apa sih? Tampil layar. Tampil layar. Sebentar. Tadinya apa ya? Ya, tadi keluar. Yang mana? Tadi udah keluar. Oh iya. Sorry, Ustadz maaf nih. Afwan Zidan, saya mohon izin undur diri dulu ya Ustadz karena ada wirid rutinan bulanan di sini. Baik. Silakan Ibu. Syukron Sebentar deh jazilan saya Ustadz. masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bagikan layar ya Bu, namanya ya? Oke. Bagikan layar. Maaf. Saya belum, maaf ya masih. Ini dokter belum? Sudah. Yang Oh dari iya. awal. Maaf diulang lagi ya. Bisa. Baik, slide pertama bahasanya itu ihya as-sunnah. Ihya artinya menghidupkan, as-sunnah adalah sunnah. Nanti kita lihat bagaimana slide nomor 2 dibuka ya tuh, saya buka tuh. Menurut etimologi bahasa Arab, kata as-sunnah diambil dari kata-kata sanna yasinnu wa yusannu sannan, bahwa masnunun wa jamuhu sunanun wa sannal amra ay bayyanahu. Ini siapa yang pernah belajar sorab? Ini sorab namanya, fi'il madhi mudhari masdar. Ada kan mbak-mbak yang pernah ngaji dulu di pondok ya? Pondoknya di Hongkong di Bandung. Ya, insya Allah nanti kita ngaji ya. Kita belajar nanti ilmu nahu sorab ya. Saya singkat itu sanna yasin wa yusannu, itu fi'il madhi mudhari, sunnah itu sunnatan itu masdar. Dalam grammar Arabik namanya. Yang kedua tuh wasunnatu as-siratu wa tabi'atu wa tariqatu. Sunnah artinya sirah, tabiat atau jalan. Tuh yang kedua maknanya. Yang ketiga wasunnatu minallah hukmuhu wa amruhu wa nahyuhu. Sunnah dari Allah artinya hukum, perintah atau larangannya. Itu secara bahasa. Selanjutnya, menurut bahasa, kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan baik yang terpuji maupun yang tercela. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah saya bacakan ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan tuh. Ya. Artinya, barang siapa yang memberi tauladan atau contoh perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang memberikan contoh kejelekan atau sunnah yang jelek, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Itu ada dalam hadis sahih riwayat Ahmad, itu ada 357 sampai sekian. Riwayat hadis Muslim 1017, hadis Nasa'i itu ada Rimi sama Ibnu Majah. Itu hadisnya ada mereka di situ di kitab tersebut ya. Terus as-sunnah menurut para fuqaha ahli fikih adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak bersifat wajib. Dia adalah salah satu dari hukum-hukum taklifi yang 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah sunnah tuh, dalam fikih itu sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu sunnah. Ya dari Nabi, kata itunya ya. Itu pemahaman as-sunnah berikutnya. Kata as-sunnah juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat ditunjukkan oleh dalil syar'i. Meskipun hal ini termasuk perbuatan sahabat dan ijtihad. Ya, bisa jadi tidak hanya dari Rasulullah, tapi ada sahabat, ada ijtihad. Seperti apa? Mengumpulkan mushaf. Itu kan perbuatan contoh yang baik. Pada zaman Nabi tidak ada mushaf Quran. Mereka dulu pada zaman bersahabat, mereka menulis itu Quran dari pelepah kurma ya. Kalau kita baca Al-Quran tuh ada dari batu-batu ya, pelepah kurma dan yang lainnya. Nah, maka pada zaman sahabat baru dikumpulkan tuh mushaf, dikumpulkan para hafid untuk apa yang dihafal, baru disusunlah tuh mushaf Quran. Nah itu pun disebutnya sunnah, contoh yang baik pada zaman sahabat.
ya, sunnah yang baik ya. Sampai sekarang kita banyak mushaf kan, mushaf yang pakai terjemah, mushaf warna-warni dan yang lainnya untuk membantu kita membaca Al-Qur'an. Ada mushaf plus tajwid ya, ada mushaf Quran plus tafsir ya. Itu bagian daripada ya sunnah, contoh yang baik ya, begitu. Mengarahkan manusia pada bacaan satu qiraat. Nah, kita sebutnya sini ada qiraat hafaz. Yang di kita ini kan kalau yang pernah ngapal di Jawa itu ada metode kudus ya. Ada itu semua itu mushafnya kita mushaf qiraat hafaz sama untuk kita ya. Tajwidnya jelas. Kalau dia matobi fathah temannya a ma. Kalau u amalu itu dhamma matobinya u atau i. Nah, itu biasa kita mushafnya sama tuh ya di kita. Tapi kalau kita pakai mushaf yang dari Arab, itu matobinya nggak dicantumkan karena orang Arab udah biasa. Beda sama kita orang kampung ya, belum tahu maka dibuat tuh u panjang, i panjang, a panjang. Itu namanya mushaf. Ya mushaf Utsmani kalau kita sebutnya ya. Riwayat hafaz tuh kalau di kita. Ada mungkin di riwayat ada 7 apa itu. Nah, itu namanya kesunahan adalah perbuatan contoh yang baik. Sehingga biar orang tuh sama lahjahnya bacaannya. Itu pun bagian sunnah. Ya. Yang sampai kita dibukukan tuh Quran, mushafnya ya. Seperti itu. Itu sunnah yang baik dan lain-lainnya. Ya. Lalu slide selanjutnya ada mansan nafil islami. Sama tadi ya. Keterangannya ini hadis Muslim sama. Artinya memperkuat. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah. Jadi kalau sunnah ya pada hal yang contoh Nabi itu sudah jelas. Ini sunnah hasanah, perbuatan yang baru yang baik. Tadi yang contoh dulu nggak ada mushaf Quran, dibuat oleh sahabat. Ya itu menjadi baik kan. Orang banyak tahu jadi lihat Quran ya. Itu sunnah, baik namanya. Maka dia berpahala. Maka sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, mushaf Utsmani sehingga bertebaran ini mushaf Quran. Maka pahala buat mereka juga dan orang-orang yang bikin mushaf. Makanya ada sedekah apa tuh namanya sedekah mushaf Quran ya gitu ya. Kalau kita lagi umrah itu ada wakaf Quran ya, wakaf Quran di Madinah, wakaf Quran di Mekah, itu bagian daripada pahala amal jariah. Orang yang bikin mushaf pun kebagian kepahalanya, kata Allah Rasul ini tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari pencetak Quran, dari yang wakaf Quran dan yang lainnya. Begitu. Kalau guru saya ngasih contoh begini Mbak, seperti kita kalau di kampung dulu itu pawai obor ya, obor kalau kita pramuka obor kan, tahu obor? Tahu. Obor itu obor satu yang menyala, yang lainnya nggak menyala, minta kepada yang ada apinya, diambil satu ya, minta dua, minta yang ketiga, minta yang keempat. Tadi obor yang pertama berkurang nggak apinya? Enggak kan? Tidak. Nah, begitu kira-kira. Kalau kita ngasih amal baik, sunnah yang baik tanpa mengurangi pahala sebagai pelaku awalnya. Terus bagi Allah nggak ada mengurangi. Ya Allah Maha Wasi'un Alim. Allah Maha Luas. Maka orang hari ini pun sama kita Skype apa namanya ya? Skype ada nggak pada zaman Nabi? Nggak ada kan? Belum. Iya, saya aja baru bisa nih Skype kemarin Mbak Septi diajarin. Oh begini ya kan? Memudahkan kita belajar. Nah, coba kalau saya mesti perlu waktu kan. Ini Skype ini bagian yang baik, kita gunakan yang baik. Maka insya Allah pahala sama dengan hari ini cahayaku yang menjadi mediator, dengan kita mungkin sebagai mustami, sebagai pendengar, maka pahalanya tidak mengurangi kepada cahaya sebagai IO-nya hari ini. Begitu kira-kira. Maka insya Allah akan bertambah pahala kebaikan-kebaikan sunnah hasanah ini. Amin ya Rabbal. Sama kebalikannya bila Skype ya, Skype namanya dibuat grupnya ngerumpi, ngomongin orang. Wih, kita kumpul yuk, ngapain? Ngomongin orang, ngerumpi. Maka dosanya dosa admin dan dosa orang-orang yang ikuti itu Skype yang ngomongin orang. Jadi tinggal pilih kita kan ya. Nah, gitu ya. Kata Allah apa dalam Quran? Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Ya, apa tuh? Ya, begitu kan? Asyamas ya. Alhamaha ujuraha wa taqwaha. Ya. Allah ngasih kita ilham. Apa ilhamnya?
fujur yang jelek. Ini namanya ya jelek. Nah, sayyi'ah sebutnya. Wa taqwaha dan sunnah yang baik. Skype ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tergantung admin mengarahkannya. Kalau suruh taklim ngaji, insya Allah jadi sunnah hasanah. Kalau buat ngerumpi, ngomongin orang, ini grup, maka jadi sunnah sayyi'ah, jelek namanya. Ya, tinggal pilih ya. Insya Allah kita digunakan yang menggunakan ini Skype menjadi sunnah hasanah. Amin ya rabbal. Amin. Begitu tuh hadis Muslim tuh, ada tuh ya. Jadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'un. Artinya barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa membuat sunnah atau contoh yang jelek dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang ikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Begitu gambarannya. Jadi ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah hadis ini. Jelas? Jadi ada berapa sunnah? Sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek. Begitu hadis Muslim. Baik, saya lanjutkan ya. Imam Nawawi dalam syarah Muslim, syarah, jadi hadis Muslim disyarahkan lagi, dijelasin lagi namanya. Kalau Quran namanya ditafsirkan, kalau hadis disyarahkan, kalau kitab-kitab klasik hasyiyah namanya. Begitu. Kalau kita skripsi ada footnote, ya. Begitu. Kalau bikin makalah ada footnote. Kalau kajian Islamik namanya ada tahqiq, artinya penjelasan hadis-hadis yang perlu jelasin. Nah ini Imam Muslim, hadisnya Muslim, Sahih Muslim, ini disyarahkan oleh Imam Nawawi namanya. Nah Imam Nawawi mensyarahkan tuh, menjelaskan hadisnya di atas. Sana sunnah hasanah. Tadi kan dua kan, sebagai memulai kebaikan. Itu satu. Sedangkan sana sunnah sayyi'ah sebagai memulai perbuatan yang kebatilan, keburukan, ya. Hal ini berarti kata sunnah di situ bukanlah sunnah Rasulullah seperti yang disangka kelompok ya di atas, tapi adalah hal baru, ya. Secara umum yang memang adanya baik dan adanya buruk. Jadi sunnah maksud ini adalah sunnah yang memang ulama memberikan contoh. Pada zaman Nabi belum ada. Tadi yang kasih contoh misalnya tadi, dulu belum ada Quran mushaf. Masih hafal Quran masih dari para sahabat. Namun karena sahabat banyak yang meninggal tak kalah perang, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini prihatin. Kalau hampir banyak yang meninggal dunia karena perang, para hafid Quran, atau karena sakit, atau karena tua, lama-lama habis di Quran karena nggak ada yang hafal lagi. Makanya saat Abu Bakar menyampaikan pada Khalifah Umar, Utsman untuk memanggil semua hafid Quran. Ayo semua. Dan dituliskan tuh. Yang punya hafalan ditulisin lagi itu. Dari mulai Tauqifi, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus tuh. Itu namanya, zaman Nabi nggak ada. Ini namanya sunnah hasanah. Namanya ya. Walaupun ini sebutnya sunnah hasanah. Karena nggak ada zaman Nabi, tapi ini baik. Supaya orang bisa baca Quran, bisa baca tajwidnya, bisa menghafal. Ini sunnah hasanah namanya. Kalau sunnah sayyi'ah, tadi misalnya grup-grup dipakai buat ngerumpi, itu kan sunnah sayyi'ah namanya ya. Jelas semuanya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut lagi ya. Saya kasih terjemahannya aja biar cepat ya. Nah ini ada keterangannya nih. Barang siap bahwasanya setiap orang yang membuat bid'ah. Sunnah tadi kan contoh hasanah. Ada disebut dengan bahasa lainnya bid'ah namanya. Bid'ah adalah hal baru. Ada hal baru yang buruk, maka ia mendapatkan semisal dosa orang
yang mengikutinya dalam perbuatan itu hingga hari kiamat. Begitu juga orang yang membuat bid'ah hal baru yang baik, maka ia mendapatkan semisal pahala orang yang mengikutinya dalam perbuatan ini hingga hari kiamat. Sesuai hadis sahih, siapa yang buat sunnah hasanah maka didapat. Kalau saya, begitu ya. Jadi ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Atau disebutnya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, begitu gambarannya. Mbak pernah ingat nggak ada orang tuh apa dulu tuh ada dialog ya, dialog apa namanya tuh supir taksi sama orang di belakang. Jadi supir taksi lagi main HP, yang belakang jadi dia bilang supir taksi lagi nelfon, nelfon kata penumpangnya ini bid'ah, zaman Nabi nggak ada handphone, gitu gambarannya kan ya. Karena nggak ada handphone maka dimatikan tuh handphonenya, sama nih sebagai contoh kecil. Lalu dia karena nggak enak penumpang dia setel tuh ya radio ya, dia setel radio. Lalu penumpang bilang ini bid'ah, nggak ada zaman Nabi radio. Waduh, hampir bingung lagi nih ya. HP nggak boleh pada zaman nggak ada bid'ah ya, lalu radio pun bid'ah. Lalu dibilang supir taksi, wahai Syekh, ini juga mobil bid'ah, nggak ada zaman Nabi, sekarang turun. Ya, itu namanya salah pemahaman tentang bid'ah. Bid'ah itu hal baru, iya. Tapi ada yang baik, ada yang buruk, begitu gambarannya ya. Termasuknya HP, kan zaman Nabi nggak ada. Tapi ini baik, kita pakai buat baik, buat ngaji, gitu maksudnya ya. Paham begitu? Baik. Saya lanjutkan nih keterangannya. Dengan pengertian seperti ini, maka istilah sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah dalam hadis di atas yang tidak bacaan di atas ini tidak kontradiktif, tidak salah, dan bisa menjadi penjelasan mendetail bagi hadis tentang bid'ah. Imam Nawawi mengatakan, itu ada keterangan Arabnya, saya bacakan terjemahannya saja. Dalam hadis ini ada pembatasan makna sabda Rasulullah, semua hal baru adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah sesat. Dan bahwasanya yang dimaksud di sana adalah hal baru yang batil dan bid'ah yang buruk saja. Jadi bahasanya begitu. Jadi yang buruk, bid'ah yang buruk itu yang batil, yang tidak baik. Tapi bid'ah yang baik, hal baru yang baik, maka itu baik, hasanah. Begitu keterangan dari An-Nawawi dalam syarah Muslimnya. Penjelasan hadis yang di atas kita bacakan. Saya sampaikan lagi, ini masih teori dasar ya Mbak ya. Jadi saya tambahkan dulu teorinya supaya paham, nanti baru kita buka tanya jawab. 5 menit lagi supaya nyambung nih dengan bawah nih ke penjelasannya. Kedua, hadis tersebut memakai redaksi mansana sunnatan. Dalam arti siapapun yang membuat sunnah. Sudah jelas kata sunnah di sini bukanlah dalam makna sunnah Rasulullah. Ya. Sebab sunnah Rasulullah hanya dibuat oleh Rasulullah saja. Tapi bisa dibuat oleh siapapun. Sunnah yang bisa dibuat oleh siapa saja adalah sunnah dalam arti bahasa. Yakni segala hal baru secara umum. Ini mencakup hal-hal yang betul-betul baru pertama kali terjadi. Seperti dalam kasus pembunuhan oleh Qabil dalam hadis tersebut. Ini sunnah, contoh sunnah yang jelek. Ini ada hadisnya. Ya, ini hadis Bukhari sahih. Saya bacakan terjemahannya. Tidaklah suatu buat bunuh secara zalim kecuali putra Adam yang pertama Qabil mendapat bagian dosanya sebab dialah yang pertama membuat sunnah pembunuhan yang jelek. Qabil nggak terima ya. Kenapa? Masih ingat nggak kisahnya? Jadi pada zaman Nabi Adam, Siti Hawa Allah berikan setiap lahir 2 berpasangan. Jadi yang pertama Qabil dengan Labuda. Labuda itu berarti laki perempuan. Qabil, Labuda itu pasangan kembarannya. Qabil laki-laki, Labuda perempuan. Ya, laki perempuan. Qabil ya laki-laki. Maaf, Qabil dengan Labuda namanya. Qabil laki-laki, Iklimah. Maaf, Qabil laki-laki, Iklimah perempuan. Qabilnya baik, ganteng, Iklimahnya cantik. Yang kedua lahirlah kembar Qabil dengan Labuda.
Habil ganteng, Labuda kurang cantik. Begitu awalnya. Pada zaman kita nggak boleh ini kembaran kawin, perlu disilang. Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Begitu ceritanya dalam tafsir. Bah Qabil dapat Iklimah, dapat Labuda yang jelek, maka dia bunuh tuh Habil namanya. Begitu kisah singkatnya. Sehingga pembunuhan inilah bentuk sunnah yang jelek. Dia pertama yang menjadi contoh-contoh yang jelek, maka dia dapat juga kejelekannya begitu. Sunnah berupa pembunuhan di masa Qabil adalah peristiwa yang tak pernah terjadi sebelumnya. Qabillah manusia pertama yang melakukan sehingga ia dianggap membuat sunnah berupa pembunuhan. Pembunuhan adalah sebuah sunnah sayi'ah. Jadi contoh yang jelek, ya kan? Dan dosanya terus mengalir pada Qabil. Begitu keterangan dari keterangan yang saya dapatkan. Seperti itu, ya. Kita sebelum mengambil sunnah-sunnah yang lain, kita sampaikan dulu gambaran tentang sunnah. Gitu ya. Dalam versi sunnah hasanah atau yang baik, contohnya adalah peringatan Maulid Nabi, ya, yang menyatakan peringatan Maulid Nabi kan itu sunnah yang baik karena dibacakan Quran, dibacakan kisah Rasulullah. Dulu pada Nabi tidak ada, tapi ini yang baik karena pada zaman itu kalau kita baca sejarah, pada zaman Sultan Hasan Ayyubi ketika perang dengan perang salib itu sempat kalah. Islam lemah, Islam bersatu. Wah, bagaimana nih Hasan Ayyubi ini menggerakkan ini supaya umat Islam kembali semangat dalam berdakwah, semangat dalam perang melawan salib. Ya, akhirnya mereka ya oleh ini Hasan Ayyubi seorang panglima perang, mereka dikumpulkan untuk membaca sirah nabawiyah. Ya, sirah nabawiyah. Mereka biar mengenang lagi Rasulullah, bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah, supaya mereka semangat dalam berdakwah, dalam perang kembali. Maka itulah yang pertama, ini namanya Sultan Hasan Ayyubi, ya, di negara Irbil ini mengadakan Maulid Nabi, yaitu menyampaikan sirah nabawiyah Rasulullah dalam berdakwah, Rasulullah dalam perang, yang mereka bisa menaklukkan negara-negara lain. Itu yang mengawalinya. Ini pun sunnah yang baik, menjelaskan kembali mereka tentang sirah nabawiyah. Begitu. Kalau sekarang seperti yang kita kenal Syekh Dr. Rahmat Al-Buti itu menjelaskan sirah nabawiyah, analisis ilmiah tentang sirah nabawiyah supaya semangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira sampai situ dulu prolog wacana pemahaman dasar tentang arti sunnah. Sunnah adalah contoh yang baik, ya. Ada juga contoh yang tidak baik, ya. Contoh yang baik tadi contohnya apa? Mengumpulkan mushaf Quran. Ya, apa yang tidak baik contohnya? Tadi misalnya Qabil yang membunuh Habil. Seperti itu. Begitu dulu, apa ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Paham? Baik. Kalau paham itu sunnah terapan, ya. Karena sekarang adalah bulan Rajab tentang sholat. Kita ambil bagaimana sunnah tentang sholat. Bagaimana nih sunnah tentang sholat dulu, ya. Itu ada Arabnya, saya terjemahkan Latinnya. Artinya disunahkan mengerjakan sholat dengan semangat, hati dalam keadaan kosong, khusyuk, menghayati bacaan dan zikir. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud, zikir, dan doa setelah salat secara sir, ya, tidak mengeraskan. Itu bagian daripada sunnah dalam sholat. Contoh, ya, kita kalau sunnah sholat kita harus siapin tuh lahiriah kita, hatinya khusyuk, ya, HP-nya di silent dulu, ya, kalau mau sholat, ya, menghayati bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hayati maksud daripada baca Fatihah. Ya, ketika baca itu doa dihayati, ya, begitu gambarannya. Nanti gambaran itu kan tentang praktek dalam salat. Itu sunnah dalam salat, ya, bagaimana kita mendapatkan kebaikan, pahala dalam melaksanakan salat. Itu bisa lihat dalam kitab dalam pengarang Zainul Al-Mabari Fathul Muin, ya, halaman 49. Itu sunnah sebelum salat, ya, supaya fokus dulu,
supaya tadi menghayati bacaannya khusyuk, ya apa-apa yang menghalangi kehusyuan itu disingkirkan dulu ya, diupayakan begitu kalau memungkinkan. Tapi kawan-kawan di Hongkong kan saya tahu, kadang-kadang sembahyang mungkin ada yang masih nyuri waktu di rumah majikan, ya itu Bismillah, kalau dikit-dikit ya. Itu ya, kita nih kan lagi belajar. Nah, mungkin di hari Minggu, Ahad, ada waktu, mungkinkan libur, bisa lebih khusyuk lagi. Begitu ya. Sunnah sebelum sholat disiapin semua persiapan. Ya. Baik, adalah sunnah abad namanya. Adapun sunnah abad adalah dimulai dengan tasyahud, kemudian duduk tasyahud, ya tahiyat. Kalau kita tahiyat, tasyahud tahiyat awal itu tahiyat awal atau tasyahud awal, membaca selawat ke Nabi, kemudian kunut bagi yang memang biasa kunut dalam subuh atau witir dalam bulan Ramadan, maka itu adalah sunnah abad namanya. Abad bagian. Jadi gerak tasyahud awal ya, itu dalam awal itu sunnah abad namanya ya. Abad namanya. Lalu saya tambahin lagi di sini. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasul mengganti tasyahud pertama dengan 2 sujud, gambar tasyahud awal ya. 2 sujud yang dilakukan Rasulullah menjadi ganti dari tasyahud awal yang ditinggalkan Rasul karena tidak duduk tasyahud. Jadi tasyahud awal itu tidak rukun ya Bu, itu sunnah abad namanya ya. Yang rukun itu di tahiyat akhir. Kalau kita sholat seperti maghrib, isya, zuhur dan juga asar. Kalau subuh kan cuma 2 rakaat, langsung tasyahud akhir namanya, itu rukun. Kalau tasyahud awal itu tidak rukun, itu sunnah itu. Kalaupun kita tidak bisa, mungkin lupa buru-buru, maka boleh ditambahkan dengan sahwi itu keterangannya. Jadi sebelum salam innaka hamidum majid, sujud 2 kali. Subhanalladzi la yanamu wa yasu. Bangun, sujud lagi, subhanalladzi la yanamu wa yasu. Bangun, langsung salam kanan, salam kiri. Jadi cuma tasyahud akhir, atas awal, selawat. Kalau biasa kunut itu bagian daripada sunnah abad ya, begitu. Nah, yang kedua sunnah hayat. Ini yang juga perlu kita perhatikan. Kalau memungkinkan silakan dibaca, kalau tidak nggak masalah. Kan kita ini temanya kan tentang menghidupkan sunnah. Itu upayakan mungkin kalau kita lagi santai, lagi libur, bisa dipakai nih sunnah ini ya. Apa itu sunnah hayat? Berikut ini adalah kami paparkan kepada para pembaca Budiman tentang sunnah hayat. Ya, ini ada kitabnya tuh. Dalam kitab karya Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, dalam kitab Minhajul Zain. Apa tuh? Cara melaksanakan sunnah hayat. Pertama ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Itu sunnah hayat. Bahwa kalau kita auzu itu sunnah hayat. Boleh, bagus kalau mungkin dibaca auzu ya, ta'awuz namanya, agar Allah hindarkan kita dari syaitan yang terkutuk ya. Apalagi sunnah hayat membaca amin, waladhdallin, amin, itu sunnah hayat ya, sunnah ini ya. Ya jangan waladhdallin. Boleh diam aja, boleh, ini kan sunnah. Tapi kalau kita mungkinkan kita baca, karena amin setelah Fatihah artinya al-istajib doa'ana, ya Allah kabulkan doa kami, gitu ya. Sunnah nih, tapi kita lupakan ini ya, bisanya lupa, maka kita baca sunnah, kita dapat pahala banyak. Bacakan kita membaca sunnah hayat namanya. Kalau memungkinkan dibaca ya Mbak, kalau nggak bisa nggak apa-apa, asal tahu aja ini sunnah hayat namanya, tanpa sujud sahwi ya, tanpa mengganti. Tapi kalau kita bisa baca surah walaupun yahu apa yahu apa ya kulhu ya, atau trikul namanya 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas, namanya trikul ya, asal jangan bakul, itu makan namanya ya.
Trikul boleh Ustaz. Saya belum hafal surah-surah yang panjang. Udah trikul aja. Kulhu al-falak, kulhu an-nas. Trikul, nggak apa-apa itu sunnah dibaca kalau memungkinkan. Biar dapat sunnah, ya. Sunnah. Tuh. Takbir setiap habis gantian gerakan namanya takbir intikal. Ruku takbir Allahu akbar. Itidal, alhamdulillah. Sujud Allahu akbar. Duduk antara sujud Allahu akbar. Terus sujud lagi Allahu akbar, ya. Bangun rakaat kedua Allahu akbar, itu sunnah hayat. Bagus, maka dapat pahala insyaallah bagi yang melakukannya, ya. Tuh. Kita pemahaman sunnah dulu ya. Dalam tadi sudah dijelaskan setelah pemahaman, ini sunnah dalam salat dulu supaya bisa kita tahu mana yang sunnah, mana yang rukun, ya. Ini sunnah hayat tuh. Ucapan-ucapan tadi itu sunnah hayat, ya, sunnah. Apalagi sunnah hayat, baca tasbih. Kalau ruku, ya kali itu sunnah hayat, subhanallah azim atau bihamdi tak boleh. Atau tambah di bawah nih, Allahumma laka rafa'atu wa bika amantu wa laka aslamtu, boleh tambahkan itu dalam ruku. Tasbih dalam sujud boleh, subhanallah azim, rabbil a'la, itu boleh. Wa bihamdi boleh. Atau tambahkan lagi sini, Allahumma laka sajadtu, boleh. Mungkinkan dibaca biar dapat sunnah gitu ya. Hari biasa nggak bisa karena sibuk kerja, mungkin di hari Ahad libur bisa baca ini zikir atau bacaan dalam sholat, namanya sunnah hayat. Apalagi membaca selawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, maka sidina boleh, nggak apapun nggak apa, sama, masing-masing ada dalilnya. Allahumma sholli ala Muhammad pun boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pun boleh, kama sholli ala Ibrahim, ini selawat Ibrahimiyah ya Mbak, dibaca ini sunnah. Tapi kalau lagi taraweh karena lama nggak perlu dibaca, takut kelamaan. Nggak apa-apa, yang penting nyaman salat tarawehnya. Ini kalau lagi memungkinkan waktu cukup, baca doa Ibrahimiyah nih, karena saat ini sunnah, ya. Yang terakhir sunnah apalagi hayat, membaca doa sebelum salam. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu dan selanjutnya. Ini boleh dibaca. Kalaupun enggak, langsung salam. Ini boleh dibaca, nyaman dibaca. Lihat terjemahannya bagus. Ya Allah ampuni aku, ya. Ya Allah ampuni dosa-dosa yang telah aku perbuat. Ini boleh. Baik dibaca dalam tahiyat atau Ustaz saya hafal, bisa nggak dibaca dalam doa setelah sholat? Boleh. Kalau sunnah hayat boleh dibaca dalam sholat maupun di luar sholat. Nih, dibaca tuh terjemahannya tuh bagus kan? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah aku berbuat ataupun yang akan ku berbuat, yang kurahasiakan ataupun yang kutampakkan, dan dosa yang telah engkau mengetahui ketimbang aku. Terus banyak nih bagus doa-doanya. Kalau bisa marhaba, silakan dibaca. Ini bagian sunnah. Begitu. Dan terakhir, serangan terakhir ini supaya tahu tentang sunnah ada dua. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad, ya. Pertama, meninggalkan sunnah ab'ad. Apa dia sunnah ab'ad? Tasawuf awal, setelah awal, ya, atau di mazhab Syafi'i begitu ya. Baik karena lupa atau sengaja, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad, cuma itu tahiyat awal, salawat tahiyat awal, kunut bila kita mau biasa kunut, itu kalau enggak dilaksanakan maka kita sujud sahwi ya. Itu namanya ab'ad. Yang kedua, sunnah ab'ad adalah pekerjaan sunnah yang berdiri sendiri. Ya masing-masing, bukan beda dengan rukun. Ya, begitu. Yang ketiga, sunnah ab'ad punya tempat khusus dalam salat. Dari kata tasyahud ya, mungkin kunut, ada selawat masing. Dia punya waktu sendiri dia. Punya tempat sendiri. Tapi yang terakhir, sunnah hayat itu nyampur ya. Ya, selain selawat, sunnah ab'ad tidak dianjurkan untuk dilakukan juga salat. Kalau sunnah ab'ad. Tapi kalau sunnah hayat boleh. Tasbih boleh, dalam salat zikir boleh. Itu gambaran tentang sunnah dalam salat. Ada ab'ad dan sunnah hayat. Ada dua slide yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang dipahami. Nanti bisa dilihat sendiri atau saya udah share, nanti bisa dibacakan.
Silakan mungkin yang ingin menambahkan, saya persilakan kepada para mujahid dan mujahidah sekalian. Jadi saya sementara sekian. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas ilmunya. Semoga sehat selalu. Siapa yang mau tanya? Sudah jalan. Tanya. Apa yang mau tanya? Silakan. Banyak minta. Apa yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Enggak. Ya, oke. Ya karena masih baru ini mah, karena ini mah apa namanya ini masih prolog ya. Ya ini nggak asing lah bagi mujahidah Cahayaku. Insya Allah sudah banyak, lebih banyak, udah praktekin banyak sunnah-sunnah yang lain ya. Mau zikir, mau macam-macam itu banyak. Ini kita masih prolog, masih wawasan umum tentang makna sunnah baik secara bahasa maupun istilah supaya kita bisa paham. Seperti itu. Baik, kalau sudah dipahami, saya kira saya cukupkan. Begitu ya, admin. Ya, Awan Ustadz, filenya ini apakah sudah dikirim ke grup Skype? Soalnya yang kami screen tadi banyak yang tidak bisa. Oh iya, ya saya tadi ngirimnya ke Mbak Septi di WA. Saya belum paham cara ngirimnya ke Skype. Nanti mungkin saya coba kirim ya. Masih ngeraba-ngeraba nih, masih ngeraba-ngeraba Makanya apa nanti namanya. biar Pak Septi kirim. Ya, nanti saya coba atau Mbak Septi bisa dikirim ke ini ke apa Skype-nya ya. Saya belum tahu cara ngirimnya ya, tadi makanya saya kirim ke beliau. Mohon dimaklum masih gaptek. Tidak apa-apa Ustadz, pelan nanti mahir. Amin. Baik. Baik, nanti saya coba kirim. Kalau nanti nggak bisa, nanti saya minta Mbak Septi akan kirim. Mudah-mudahan dipahami tentang makna sunnah tadi, ya. Kesimpulannya ada kita menghidupkan sunnah itu ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah, atau disebut dengan bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Yang penting yang baik-baik itu walaupun tidak ada zaman Nabi itu namanya baik, ya. Insya Allah dapat pahala. Seperti Skype ini nggak ada zaman Nabi, tapi kita lakukan, ini pun baik, namanya sunnah hasanah, ya. Kumpul-kumpul begini kan, ya bagian daripada ini sunnah hasanah. Kebalikan tadi, kalau yang negatif maka sunnah sayyi'ah namanya, begitu aja. Terus yang terakhir tadi kita memahami tentang sunnah dalam salat. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat, gitu ya. Jadi dibaca lagi, dan lebih paham. Bila memungkinkan dibaca, kalaupun enggak masalah. Yang penting tahu dulu. Kalau tahu kan enak amalinya. Demikian, mari sama-sama kita tuju baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz, terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Sama-sama Mbak. Salam buat semua ya. Oke, Ustadz.